Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu tentang epidemiologi. Jadi, epidemiologi itu banyak sekali istilah-istilah yang seringkali keluar di UKM PPD. Nah, sebelumnya kita harus tahu istilah-istilah tersebut supaya kita bisa menjawab soal-soal. Jadi, istilah yang pertama itu adalah kejadian epidemiologis penyakit, di mana yang pertama adalah sporadik. Sporadik merupakan kejadian penyakit tertentu di suatu daerah secara acak dan tidak teratur. Contohnya, kejadian pneumonia di Jakarta. Yang kedua adalah endemik, di mana endemik ini diartikan sebagai kejadian penyakit di suatu daerah yang jumlahnya lebih tinggi dibanding daerah lain dan hal tersebut terjadi terus-menerus. Jadi yang harus digarisbawahi adalah jumlahnya lebih tinggi dibanding daerah lain, terjadinya terus-menerus, seperti malaria yang ada di Papua. Malaria ini bersifat endemik. Kalau yang tadi sporadik itu acak dan tidak teratur, kadang ada, kadang tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah epidemik. Epidemik adalah kejadian penyakit baru, meningkat, atau tidak dapat diprediksi sebelumnya. Tiba-tiba angkanya menjadi tinggi, atau yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Yang keempat adalah epidemik dan KLB. Epidemik dan KLB sebenarnya memiliki definisi serupa, namun KLB terjadi pada wilayah yang lebih sempit, misalnya di satu kecamatan saja. Indonesia memiliki kriteria KLB berdasarkan Permenkes pada tahun 2010 yang akan dibahas kemudian. Selanjutnya adalah pandemik. Pandemik merupakan epidemik yang terjadi lintas negara atau benua. Jadi biasanya clue di soalnya menyebutkan negara atau benua tertentu. Kejadiannya seperti kejadian MERS coronavirus di dunia tahun 2014 sampai 2015. Nah, ini adalah kriteria KLB yang sempat tadi saya singgung. Indonesia punya kriteria KLB di mana suatu kondisi disebut kejadian luar biasa apabila satu, penyakit menular baru. Kedua, peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 kurun waktu tertentu. Yang ketiga, peningkatan kejadian kesakitan lebih dari 2 kali dibandingkan dengan periode yang sebelumnya. Selanjutnya yang keempat, jumlah penderita baru dalam periode 1 bulan meningkat lebih dari 2 kali dibandingkan dengan angka rata-rata jumlah per bulan dalam tahun sebelumnya. Selanjutnya, rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 tahun meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya. Sebelumnya, kedua terakhir adalah case fatality rate dalam 1 kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan lebih dari 50% dibanding periode sebelumnya. Yang terakhir, proportional rate penderita baru pada 1 periode itu meningkat lebih dari 2 kali dibanding 1 periode sebelumnya. Nah, bagaimana cara pelaporan jika ada wabah? Jadi puskesmas itu wajib lapor ke Dinkes, di mana jika muncul wabah atau KLB, maka laporan yang dibuat adalah laporan W1. Jadi ini adalah laporan pertama jika munculnya wabah. Biasanya isi laporannya berupa tempat KLB, jumlah pasiennya, ada yang meninggal atau tidak, dan gejala serta tanda-tandanya. Yang kedua adalah dalam jangka waktu 24 jam setelah mengetahui kepastian, ini harus sudah dilaporkan. Jangan sampai terlambat. Selain melalui pos, penyampaian isi laporan juga dapat dilakukan dengan sarana komunikasi cepat lainnya, sesuai situasi dan kondisi yang ada, di mana pembuat laporan itu adalah kepala puskesmas. Selanjutnya adalah laporan W2, di mana laporan W2 ini berupa laporan mingguan kejadian KLB. Nah, KLB ini dapat dilaporkan secara mingguan untuk mengetahui progresnya, sehingga kita juga dapat mengetahui progres dari perjalanan penyakit KLB-nya. Pembuat laporannya masih sama-sama kepala puskesmas dan pengiriman laporan dilakukan setiap Senin atau Selasa.
Selanjutnya kita akan membahas tentang penanggulangan nyamuk. Nah, penanggulangan nyamuk ini adalah pertama PSN, yang kedua adalah fogging. PSN ini adalah pemberantasan sarang nyamuk yang terdiri dari menguras, menutup, dan mengubur. Dan yang kedua adalah fogging. Fogging itu dilakukan bila dari rumah yang diperiksa ditemukan lebih dari sama dengan 1 penderita DBD lainnya, atau ditemukan lebih dari sama dengan 3 penderita panas tanpa sebab, dan ditemukan jentik lebih dari 5%, di mana angka bebas nyamuk itu kurang dari 95%. Nah, fogging itu dibagi jadi 2, ada fogging yang terfokus dan fogging massal. Fogging fokus dilakukan 2 putaran dengan interval 1 minggu dalam radius 100 meter dan wajib dilaksanakan oleh puskesmas pada setiap penyelidikan epidemiologi positif paling lama 3 kali 24 jam. Selanjutnya adalah fogging massal, di mana fogging massal merupakan kegiatan pengasapan fokus secara serentak dan menyeluruh pada saat KLB sebanyak 2 putaran dengan interval 1 minggu. Nah, teman-teman, kita akan membicarakan suatu topik yang berbeda lagi dari epidemiologi. Jadi ada pola epidemi penyakit menular. Nah, terbagi menjadi 3, yaitu common source, propagated source, dan mixed epidemi. Maksudnya apa? Jadi common source adalah satu orang atau sekelompok orang yang tertular penyakit dari satu sumber yang sama. Jadi penularannya itu dari satu sumber yang sama. Nah, yang common source ini dibagi jadi point, continuous, dan intermittent yang akan saya jelaskan kemudian. Yang kedua adalah propagated, di mana kalau tadi satu sumber yang sama, kalau propagated itu penyakit menular dari satu orang ke orang lain, jadi ke orang-orang yang berbeda. Sehingga umumnya muncul penyakit baru dengan jarak 1 masa inkubasi. Nah, sekarang kita lanjut ke tadi yang common source. Yang pertama, jenis dari common source itu adalah point source epidemic, di mana terjadi bila sekelompok orang terpapar sumber penyakit dalam waktu singkat, sehingga setiap orang menjadi sakit dalam waktu hampir bersamaan. Intinya poin itu adalah suatu titik, di mana seorang akan menjadi sakit dalam waktu hampir bersamaan, seperti pada grafik yang ditunjukkan seperti ini. Contohnya, insidensi hepatitis A di Pennsylvania yang terjadi akibat sayuran yang mengandung virus hepatitis A yang dikonsumsi pengunjung restoran pada tanggal 6 November. Maka pengunjung restoran akan menjadi sakit biasanya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan yang kedua dari common source itu adalah continuous common source epidemic, di mana terjadinya bila paparan itu terjadi pada jangka waktu yang panjang sehingga insidensi kasus baru terjadi terus-menerus berminggu-minggu atau lebih panjang. Contohnya, paparan air yang mengandung bakteri terjadi terus-menerus sehingga insidensi diare terjadi berminggu-minggu. Contohnya nanti akan menggambarkan atau menampilkan grafik atau diagram seperti ini. Dia akan selalu ada berminggu-minggu. Nah, yang selanjutnya adalah intermittent common source epidemic, bila paparan terjadi pada jangka waktu yang panjang, tapi insiden kasus baru terjadi hilang timbul. Nah, grafiknya seperti ini, jadi hilang, timbul, hilang lagi, naik turun. Selanjutnya adalah propagated epidemic, ini gambarannya seperti ini, teman-teman, ya. Di mana penularan dari satu orang ke orang lain pada penyakit yang penularannya melalui kontak atau vehikulum biasanya. Contohnya kasus campak yang satu ke kasus campak yang lain yang biasanya jaraknya 11 hari atau 1 masa inkubasi. Sedangkan yang mixed epidemic, kita tadi sudah membahas juga bahwa ada common source, kemudian propagated source, dan yang terakhir mixed epidemic. Di mana maksudnya mixed epidemic ini adalah gabungan antara common source epidemic dan propagated epidemic. Contohnya, kasus sigalosis di sebuah festival musik. Awalnya terjadi penularan serempak saat festival berlangsung. Jadi point source awalnya. Sehingga beberapa hari setelah festival, kejadian sigalosis meningkat sangat tinggi menjadi common source epidemic ya. Namun 1 minggu kemudian muncul lagi kasus sigalosis karena penularan dari satu individu ke individu yang lainnya. Dan ini sudah masuk ke yang propagated. Jadi mix, kombinasi.
Baiklah, itu mengenai epidemi penularan. Nah, sekarang kita akan membahas topik selanjutnya berupa definisi kasus. Jadi, di dalam ilmu kesehatan masyarakat ditemukan yang namanya definisi kasus berupa suspek, probable, atau definite, atau yang kita sebut definitif. Kasus suspek adalah pasien yang memiliki faktor resiko dan muncul tanda serta gejala penyakit. Yang kedua adalah probable, di mana pasien memiliki faktor resiko, tanda gejala, disertai dengan bukti pemeriksaan penunjang non-gold standard. Sedangkan definitif adalah faktor risiko, sign simptom atau tanda dan gejala, dan yang terakhir adalah disertai penunjang gold standard. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik ukuran morbiditas penyakit. Ukuran morbiditas penyakit itu terdiri dari incidence rate atau angka insidensi, attack rate, secondary attack rate, dan juga nanti kita akan membahas prevalensi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah angka insidensi, di mana insidensi ini adalah gambaran tentang frekuensi penderita baru suatu penyakit yang ditemukan pada suatu waktu tertentu di suatu kelompok masyarakat. Contohnya, pada suatu daerah dengan jumlah penduduk tanggal 1 Juli 2005 sebanyak 100.000 orang semua rentan terhadap penyakit diare dan ditemukan laporan penderita baru sebagai berikut. Bulan Januari 50 orang, Maret 100 orang, Juni 150, dan September 10 orang, serta yang Desember 90 orang. Nah, itu merupakan kasus-kasus baru, sehingga untuk menghitung incidence rate-nya adalah tadi frekuensi penderita baru, jadi jumlah penderita baru 50 ditambah 100 ditambah 150 ditambah 10 ditambah 90 dibagi dengan 100.000 orang. 100.000 orang itu adalah suatu kelompok masyarakat tersebut di suatu wilayah tertentu, dan nanti hasilnya dikalikan 100% sama dengan 0,4% angka insidensinya. Rumusnya dapat dilihat seperti ini atau contohnya. Selanjutnya adalah attack rate. Attack rate ini adalah angka serangan, di mana jumlah penderita baru suatu penyakit yang ditemukan pada suatu saat dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit tersebut pada saat yang sama dalam persen. Contoh, dari 500 orang murid yang tercatat pada SDX, ternyata 100 orang tiba-tiba menderita muntaber setelah makan nasi bungkus di kantin sekolah. Maka berapakah attack rate-nya? Jadi, attack rate-nya adalah 100 orang yang tiba-tiba menderita muntaber itu, 100 orang yang sakit, dibagi 500 orang murid yang ada yang mungkin terkena saat itu. Nah, itu 100/500. Nanti dikalikan 100% sehingga menjadi nilainya attack rate-nya adalah 20%. Dan jangan lupa attack rate ini digunakan hanya pada kelompok masyarakat terbatas dan periode terbatas, misalkan KLB. Sedangkan secondary attack rate adalah jumlah penderita baru suatu penyakit yang terjangkit pada serangan kedua dibandingkan dengan jumlah penduduk dikurangi yang telah terkena pada serangan pertama dalam persentase atau per 1000. Contohnya saja biar langsung tidak bingung ya. Jumlah penduduk 1000 orang dilaporkan sebagai berikut. Bulan April 2005 terjangkit penyakit X sebanyak 150 penderita. Bulan Agustus terjadi serangan penyakit yang sama, berarti ini yang kedua ya, dengan penderita 250 orang. Definisinya kita lihat, jumlah penderita baru suatu penyakit yang terjangkit pada serangan kedua. Berarti 250 karena yang pada serangan kedua yang terkena 250 dibagi jumlah penduduk ya, jumlah penduduknya 1000 orang dan dikurangi yang telah terkena pada serangan pertama. Serangan pertama yang terkena 150. Hasilnya dikali 100% dan didapatkan hasil secondary attack rate-nya adalah 29,41%. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang prevalensi. Prevalensi ini dibagi menjadi dua.
ada point prevalence dan period prevalence, di mana hanya dimensi waktunya yang berbeda. Kalau poin itu ada pada satu titik, kalau periode ada satu periode waktu. Dan point prevalence didefinisikan sebagai jumlah seluruh kasus pada satu waktu tertentu, misalnya jumlah seluruh kasus hipertensi per tanggal 1 April 2017. Nah, rumusnya jumlah seluruh kasus, baik itu kasus lama dan kasus baru, per jumlah populasi beresiko pada satu waktu yang spesifik. Sedangkan period prevalence adalah jumlah seluruh kasus pada satu periode tertentu, misalnya jumlah seluruh kasus hipertensi dari Januari hingga Desember 2016. Berarti rumusnya jumlah seluruh kasus, baik itu kasus lama dan kasus baru, per jumlah populasi beresiko pada satu periode tertentu. Nah, jumlah populasi beresiko diambil dari jumlah populasi pada pertengahan periode. Ingat bahwa insidensi adalah kasus baru, kalau prevalensi adalah kasus lama dan kasus baru. Itu kata kuncinya yang harus diingat. Selanjutnya saya akan membahas tentang laju mortalitas. Nah, kadang beberapa soal juga menanyakan hasil dari perhitungan laju mortalitas atau laju angka kematian. Jadi ada 4 macam laju mortalitas. Yang pertama adalah crude death rate, yaitu angka kematian kasar, di mana rumusnya adalah total jumlah kematian per 1000 penduduk. Yang kedua adalah infant mortality rate, di mana jumlah total kematian anak usia bayi kurang dari 1 tahun per jumlah total kelahiran hidup. Jadi bukan total seluruh bayi ya, akan tetapi total kelahiran hidupnya yang dihitung, dikali konstanta, yang konstanta ini adalah per 1000 kelahiran hidup. Kemudian yang ketiga adalah neonatal mortality rate, di mana rumusnya adalah jumlah total kematian anak usia kurang dari 1 bulan per kelahiran hidup. Berapa jumlah kelahiran hidupnya, dikalikan dengan konstanta masih 1000. Dan yang terakhir adalah maternal mortality rate, di mana di sini adalah total jumlah kematian ibu dibagi jumlah total kelahiran hidup, dikalikan konstantanya adalah 100.000. Jadi khusus untuk MMR atau maternal mortality rate ini per 100.000 kelahiran hidup, teman-teman. Nah, selanjutnya kita beralih dari kematian ke angka fatalitas kasus atau kefatalan kasus. Case fatality rate itu adalah perbandingan antara jumlah kematian terhadap penyakit tertentu yang terjadi dalam 1 tahun dengan jumlah penduduk yang menderita penyakit tersebut pada tahun yang sama. Nah, jadi ini adalah perbandingan ya antara kasus kematian terhadap penyakit tertentu dalam 1 tahun, di mana dibandingkan dengan jumlah penduduk yang menderita penyakit yang sama. Jadi rumusnya adalah P per T dikali K. P itu adalah jumlah kematian terhadap penyakit tertentu, misalkan berapa yang terkena kematian, berapa yang mengalami kematian akibat pneumonia, per jumlah penduduk yang terkena pneumonia misalkan pada tahun yang sama. Perhitungan ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat penyakit dengan tingkat kematian yang tinggi. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas suatu topik tentang uji diagnostik yang masih dalam pembahasan lingkup epidemiologi. Nah, definisinya, jadi uji diagnostik itu nanti yang akan kita nilai adalah sensitivitas alat, spesifisitas alat, nilai prediksi positif, dan nilai prediksi negatif. Apa sih maksudnya sensitivitas dan spesifisitas? Nah, jadi alat dalam mendiagnosa penyakit itu harus sensitif dan spesifik, sebisa mungkin mendekati 100%. Nah, maksudnya sensitif itu adalah proporsi hasil tes positif di antara kelompok yang sakit. Jadi, andai kata sensitivitas 100%, apa artinya? Artinya, walaupun ada kuman hanya sedikit pada sputum atau pada dahak pasien TB, walaupun kumannya hanya sedikit, karena sensitivitasnya 100%, maka alat tersebut atau metode diagnostik tersebut dapat menunjukkan hasil yang sebenarnya. Sedangkan spesifisitas, apa yang dimaksud spesifisitas?
Spesifisitas adalah proporsi hasil tes negatif di antara kelompok yang tidak sakit. Jadi gampangnya seperti ini. Maksudnya jika spesifisitasnya 100%, yang dimaksud adalah misal penggunaan ronsen dalam melihat penyakit TB. Apabila ronsen memang spesifisitasnya 100%, maka kalau ada ronsen yang demikian jenisnya, maka hanya penyakit TB lah penyakitnya. Jadi spesifik terhadap suatu penyakit. Kalau hasil pemeriksaan lab tertentu itu positif, maka hanya penyakit itulah penyakitnya. Tidak ada penyakit lain yang dimungkinkan dengan hasil tersebut. Nah, itu yang sensitivitas dan spesifisitas. Bagaimana maksudnya nilai prediksi positif? Jadi, nilai prediksi positif itu adalah probabilitas untuk menjadi sakit dari pasien yang hasilnya tes positif. Sedangkan nilai prediksi negatif adalah probabilitas untuk tidak menjadi sakit dari pasien yang hasilnya tesnya negatif. Nah, supaya lebih mudah lagi, lihat tabel berikut ini. Ini cara kita nanti akan menghitung sensitivitas dan spesifisitas. Ya, kita harus hafal dulu tabelnya. Jadi nanti yang horizontal ke sana, yang ke samping itu ada kolom positif penyakit dan penyakit yang negatif. Maksudnya adalah kita contohkan dengan metode pemeriksaan Widal. Yang ingin kita periksa atau yang ingin kita teliti seberapa sensitif dan spesifik metode Widal dalam mendiagnosa penyakit tipoid. Nah, berarti disease positifnya adalah yang sakit tipes, yang positif tipes maksud kami, yang negatif adalah yang negatif tipes. Kemudian, sedangkan yang tes positif itu adalah yang positif hasil Widalnya dengan yang tes negatif hasil Widalnya. Bagaimana kita tahu bahwa penyakit tipoid pada pasien itu positif? Menggunakan gold standar, yaitu berupa kultur untuk memastikan. Nah, jika kita ingin melakukan uji diagnostik, maka kita harus selalu membandingkan alat yang baru yang ingin kita teliti itu dibandingkannya dengan alat diagnostik yang sudah ada atau gold standar. Dimana apabila hasil Widal menunjukkan positif dan memang ternyata sakit tipes juga positif, ditunjukkan dengan hasil kultur yang positif tipoid, maka masuk ke kolom yang true positif. Akan tetapi jika Widalnya positif kemudian kulturnya negatif, maka masuknya ke kolom false positif atau FP. Sedangkan yang tes Widalnya negatif dan maksud kami tesnya Widal itu negatif, kemudian yang dari kulturnya menghasilkan positif, maka false negatif. Dan yang jika Widalnya negatif, kemudian pada kulturnya juga memang negatif, itu disebut true negatif. Nah, ini yang selanjutnya adalah gambar di mana bagaimana rumus-rumus tersebut ada untuk menjawab nilai spesifisitas alat, sensitivitas alat. Ini sensitivitas, spesifisitas, sedangkan yang di sebelah sana, yang di kolom sana adalah nilai prediksi positif dan nilai prediksi negatif yang dapat dilihat sendiri rumus-rumusnya. Baiklah, itu penjelasan saya mengenai uji diagnosis yang termasuk dalam lingkup epidemiologi. Bagaimana dengan penelitian yang melibatkan atau meneliti tentang obat-obatan? Untuk tentang penelitian yang meneliti obat-obatan atau terapi, maka yang dinilai adalah efikasi atau effectiveness. Nanti akan keluar dalam bentuk suatu istilah yang namanya NNH dan NNT, di mana NNH adalah number needed to harm, sedangkan NNT adalah number needed to treat. Artinya apa? Akan kita coba bahas dari number needed to harm terlebih dahulu. Dia artinya adalah jumlah rata-rata pasien yang harus terpapar oleh obat-obat untuk memunculkan satu resiko selama periode tertentu. Jadi nilainya, semakin besar angka number needed to harm, semakin aman suatu treatment atau faktor resiko. Jadi kalau angka number needed to harm-nya adalah 10, maka dari
10 obat yang diberikan obat, hanya ada muncul satu pasien yang mengalami efek samping. Jadi semakin besar angkanya, misalkan 20 number needed to harm-nya, sehingga dari 20 orang baru munculkan satu. Sehingga semakin angka NNH-nya banyak atau tinggi, maka semakin baik atau semakin aman resiko yang dimaksud kami, semakin baik atau semakin aman obat tersebut untuk manusia. Selanjutnya adalah NNT, teman-teman. Nah, NNT ini adalah jumlah pasien yang harus mendapatkan obat hingga muncul satu orang yang sembuh. Jadi semakin kecil angka NNT, maka semakin efektif suatu treatment. Contoh, NNT pada captopril nilainya 8, sedangkan diltiazem nilainya 3. Maksudnya apa? Hanya perlu memberikan diltiazem ke 3 orang untuk mendapatkan satu yang sembuh. Gimana kalau nilai NNT-nya 1, semakin kecil, katanya semakin baik. Berarti tandanya hanya perlu memberikan diltiazem ke 1 orang, maka satu pasien itu sembuh. Seperti itulah maksud dari NNH dan NNT ini. Baiklah teman-teman, demikian penjelasan saya mengenai epidemiologi. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya ya.